Tidak dapat disangkali lagi bahwa kondisi pandemi yang melanda bumi ini 2 tahun terakhir ini memaksa setiap orang di muka bumi ini untuk belajar berubah. Kondisi yang makin menjadi sulit mendesak kita untuk supaya kita bisa lentur menghadapi perubahan. Karena yang penting dari sebuah perubahan sesungguhnya bukan perubahan itu sendiri, tapi bagaimana sikap orang terhadap perubahan itu. Pada umumnya memang ketika orang sudah ada di dalam kondisi mapan, serba nyaman, enak, maka ia tidak mau diganggu gugat lagi. Dia tidak mau berubah lagi karena merasa sudah ada di puncak dari target hidupnya, yaitu sebuah kehidupan yang menyenangkan, yang penuh kenyamanan, dan yang pernah dicita-citakan sejak lama. Namun ketika justru perubahan itu merusak kenyamanan, maka orang pasti akan sulit menerima perubahan itu. Tetapi sesungguhnya perubahan itu adalah sesuatu yang mau tidak mau, seturut dengan iman percaya kita kepada Tuhan, harus terjadi. Karena iman kita kepada Tuhan sesungguhnya bukan semata pengetahuan belaka. Bukan sekedar ilmu atau teori yang dengannya kita merasa aman dan nyaman. Perlu ada tindak lanjut dari teori itu, perlu ada tindak lanjut dari konsep-konsep iman yang kita pegang itu untuk kita pakai sebagai sarana perubahan hidup itu terjadi. Jadi sasaran dari kehidupan orang percaya sesungguhnya bukan sekedar mendapat informasi, tetapi transformasi. Ada perubahan. Dan disinilah sebenarnya dinamika dan tantangan dari sebuah perubahan. Biasanya respon yang pertama adalah kekakuan atau rigiditas. Orang yang sudah kaku berpegang teguh kepada prinsip hidupnya sedemikian kerasnya, maka ia tidak akan luwes dan lentur lagi terhadap perubahan. Dia anti kepada perubahan dan sedapat mungkin ada di dalam status quo atau kondisi yang sama seperti semula, atau kondisi yang tidak mau ada perubahan sama sekali, harus sama seperti yang lalu. Namun yang kedua adalah sebuah sikap yang bijak dan yang baik, bukan rigiditas atau kekakuan, tetapi fleksibilitas atau kelenturan. Karena dengan makin lenturnya seseorang akan mudah dibentuk dan dia akan makin luwes, pribadi yang adaptif, mudah beradaptasi dengan sebuah kondisi yang baru dan tidak menyalahkan keadaan untuk lalu memaksa keadaan itu kembali lagi menjadi status quo atau kondisi yang lama yang dia pikir itu sudah dirampas, yang dia pikir itu harusnya kembali lagi ke sana. Dan kunci untuk supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang fleksibel, lentur terhadap perubahan, luwes di dalam mau dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang makin hari makin baik, makin bertumbuh, kita perlu makin bijak. Karena makin bijak, makin lenturlah kita. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari ayat yang sudah sering kita dengarkan, Roma 12 ayat 1-3. Paulus berkata demikian kepada jemaat di Roma, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Lalu berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing." Ungkapan dalam Roma 12 ayat 1-3 ini merupakan ungkapan Paulus kepada jemaat di Roma
untuk supaya hidup makin hari setelah tahu banyak informasi tentang Allah yang penuh kemurahan, penuh kasih, yang menyelamatkan, yang mengatasi dosa manusia serta menebus manusia dari dosa. Maka diawali dengan Roma 12 sebelum sampai ke bagian penutup dari surat Roma ini, Paulus mengatakan karena kita sudah tahu tentang kemurahan Allah, maka tugas kita atau tindak lanjut kita adalah mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Ini adalah ibadah yang sejati. Perhatikan apa yang Paulus ingatkan kepada orang percaya pada waktu itu untuk supaya tidak puas dengan hanya sekedar mendapat informasi. Informasi seringkali membuat kita menjadi begitu kaku berpegang teguh kepadanya, tapi tidak luas di dalam memberlakukannya di kehidupan sehari-hari. Dan inilah yang ditegur dari jemaat Roma. Mereka diajarkan dengan begitu gamblang ajaran-ajaran tentang Tuhan, ajaran-ajaran tentang keselamatan, ajaran-ajaran tentang kasih Allah. Namun mereka justru tidak melakukan pekerjaan rumah mereka, yaitu untuk mengalami transformasi berdasarkan informasi yang mereka dapatkan. Karena itu betapa pentingnya Paulus ingatkan untuk supaya setiap pribadi itu mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup. Ada komitmen, ada respon terhadap informasi itu, yaitu saya rela untuk ditransform oleh informasi itu. Dan disinilah ayat yang keduanya menjadi makin tegas. Jangan kamu jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubah oleh pembaruan budimu. Nah, di balik kata berubah oleh pembaruan budimu dan jangan jadi serupa dengan dunia ini, Paulus ingin ingatkan kata jangan kamu jadi serupa digunakan kata do not conform atau jangan kompromi dengan dunia ini. Dalam hal itu kita perlu punya prinsip. Tetapi kita perlu berubah, transform itu berupa perubahan dari dalam, bukan perubahan tatanan luar dari hidup kita, tapi bagian batin hati kita yang oleh pembaruan budi itu perubahan terjadi. Dan disinilah sebenarnya sarangnya hikmat adalah di dalam akal budi kita. Bukankah akal budi yang dipimpin oleh hikmat itulah yang mampu untuk dapat membedakan mana kehendak Allah? Dan untuk itu ada proses perubahan oleh pembaruan budi yang sudah dipenuhi hikmat Tuhan untuk supaya perubahan itu terjadi setahap demi setahap agar kita bisa tahu yang mana yang benar, yang mana yang berkenan kepada Allah, dan yang mana yang sempurna itu. Dan juga diingatkan lagi, jangan mikirkan hal-hal yang lebih tinggi, tapi hendaklah berpikir begitu rupa, supaya bisa menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Tuhan. Apa yang Paulus katakan di dalam 3 ayat ini ingin mengajak kepada kita untuk supaya belajar menjadi pribadi-pribadi yang bijak. Pribadi bijak yang memiliki kelenturan terhadap sebuah perubahan. Kalau kita pernah mendengar sebuah teori yang mengatakan makin mudah orang beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan sebuah kondisi yang berubah, maka makin dia bisa bertahan. Tapi semakin dia sulit untuk bisa menyesuaikan diri, makin dia kaku dan tidak lentur di dalam menghadapi perubahan yang terjadi, maka dia tidak akan bisa bertahan dalam kondisi itu. Begitu pula hari ini, saudara. Kita sebenarnya sedang diajak dan diajarkan untuk menjadi pribadi-pribadi bijak yang makin lentur. Lentur terhadap perubahan. Ada hal-hal baru yang kita perlu pelajari dan hal-hal baru itu yang menjadi sebuah metode atau pendekatan yang kita pakai di dalam kita beribadah, di dalam kita melakukan segala macam perkara, dalam kita menyikapi segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita. Dan kelenturan ini menjadi begitu penting. Kelenturan terhadap perubahan itu. Kelenturan tentang pertambahannya sebuah kondisi-kondisi yang baru yang mungkin kita masih rasa asing. Kita perlu hikmat Tuhan untuk supaya makin bijak dan makin lentur terhadap perubahan-perubahan itu. Sehingga kita pun akan mudah diubahkan. Jangan sampai jadi seperti orang bebal yang makin kaku terhadap perubahan dan makin susah diubahkan. Karenanya tetaplah hidup dalam hikmat Tuhan, minta terus hikmat Tuhan untuk membuat kita punya pikiran yang lentur, cara pandang yang lentur terhadap perubahan, dan beri dirimu untuk rela diubahkan dengan semangat
kelenturan, fleksibilitas yang dari Tuhan itu berdasarkan hikmat Tuhan. Selamat dibentuk, selamat rela untuk makin lentur, dibentuk oleh Tuhan jadi makin indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin.